Itu udah menyerah seperti sampai aku ngomong ke suamiku, sayang aku nggak kuat, aku bilang tolong jaga anak-anak ya, aku bilang aku nggak kuat gitu. Keadaan kamu kemarin tuh parah banget, kamu banyak bersyukur gitu. Dan satu lagi mungkin teman-teman media, saat aku ini penting harus aku kasih tahu, kalian adalah Assalamualaikum teman-teman semuanya. Mungkin alhamdulillah hari ini aku udah jauh lebih sehat, kondisi jauh lebih enak. Aku masih isolasi mandiri di rumah, di kamar. Mungkin kemarin-kemarin kenapa aku hampir ini hari ke-18 ya, bisa dibilang aku nggak mau banyak bercerita atau berkomentar macam-macam, walaupun banyak pemberitaan yang mungkin tidak sebenar-benarnya seperti itu gitu. Tapi paling nggak yang aku mau ceritain di sini bahwa apa yang aku rasakan, apa yang terjadi sebenarnya, kena di mana dan lain-lain, ini aku mau ceritain ke kalian bahwa aku pertama kali itu merasa sakit itu aku lupa di tanggal 14 Februari, waktu itu lagi Valentine. Nah memang 1 hari 2 hari sebelumnya itu Aurel tuh badannya meriang, badannya nggak enak. Terus aku pijet, aku kasih obat, aku balurin minyak dan lain-lain. Terus aku perasaannya nggak enak gitu. Akhirnya aku swab antigen ke kakak. Akhirnya hasilnya negatif. Udah. Terus hari itu hari Minggu tepatnya, aku inget banget, kita pergi nih ke klinik. Kita ada pergi sebentar ke dokter. Persis pulang dari sana nyampe rumah itu karena kakak udah 2 hari sebelumnya sakit, pulang dari sana tuh si kakak kayak agak demam, kayak meriang lagi. Nah pas aku lagi pakein minyak, badannya panas, aku mikir kok kakak kayaknya covid ya gitu. Dan aku selalu wanti-wanti anak-anak bahwa salah satu dari kita kalau kena nih pasti, apalagi kayak bunda punya penyakit bawaan, nih pasti bahaya, jadi kalian hati-hati, jaga gini-gini macam-macam. Dan mereka udah paham itu, tapi kan kita nggak pernah tahu namanya saat kita pergi keluar rumah, ada orang yang mungkin nggak tahu dia itu positif gitu. Sampai pada akhirnya aku udah gak enak tuh feeling, ya udah dipijat, dikasih badannya, diapain diurusin. Cuma aku langsung keinget, waduh kakak 3 hari kemarin tuh tidurnya sama Arsi, karena lagi deket-deket banget kan mereka, karena kakak mau nikah, tidur 3 hari bareng. Udah pas aku masuk kamar tiba-tiba aku menggigil. Itu aneh banget tuh, aku menggigil juga, badanku panasnya tinggi, kakak udah enakan dalam sekejap. Akhirnya aku tuh inget banget sore Jill masuk kamarku, terus dia kayak dia bilang, ini pas udah cerita selesai, udah selesai beberapa hari setelah itu, dia bilang mata bunda tuh kayak bunda gejer-gejer gini, mata bunda tuh udah putih semua. Dia bilang, masa sial? Aku bilang iya bun. Dia tuh ketakutan. Akhirnya dia manggil Mas Anang langsung cek semuanya PCR hari ini, cari yang langsung jadi. Itu jam 10 malam. Udah kita diem dulu semua. Akhirnya karena kita ngerasa ini pasti kayaknya corona nih gitu, akhirnya aku sama Aurel di kamar, Arsi semua dipisah. Ada kan video yang Arsi nangis tuh karena gak bisa masuk, karena kan aku gak tahu Arsi kena waktu itu. Jill juga aku gak tahu dia kena. Mas Anang semua aku keluarin. Nah memang alhamdulillahnya 2 hari sebelum kita tahu kita positif tuh Arsya tuh tidur. Jadi Arsy tidur sama Aurel, Arsya tuh dipelukan aku terus berhari-hari, karena kan memang anak-anak selalu tidur sama aku. Tapi anehnya alhamdulillah Tuhan ngasih, mungkin supaya kita juga gak stres, Arsya gak kena gitu, padahal dipelukan aku terus bener-bener. Nah 2 hari itu aku tuh Mas Anang lagi agak cekcok permasalahan. Alhamdulillah ini mungkin semua tuh aku tahu Tuhan tuh selalu memberikan, oh ini ada hikmahnya. Jadi 2 hari itu Mas Anang tidur di kasur bawah. Biasanya kan Mas Anang, Arsya, aku, dia tidur di kasur bawah, aku sama Arsya di atas. Biasanya kita tuh tidur selalu nempel kan. 2 hari itu Mas Anang cekcok sama aku perihal gara-gara postingan lagunya Aurel waktu itu yang Cinta Seperti Aku. Dia lagi bete banget lah sama aku sama Aurel, tapi bagus ada hikmahnya.
Pas cek hasilnya jam 2 malam, aku nggak bisa tidur nunggu hasilnya. Jam 2 malam dikabarin bahwa Bunda, Aurel, dan Arsy dan Jiel itu berempat positif corona. Di situ aku pikirannya udah bukan mikirin diriku sendiri, tapi ya Allah, anak-anakku semua kena gitu. Tapi di Mas Anang sama anak-anak yang dipikirin, aduh Bunda, gimana nih Bunda gitu, karena Bunda punya penyakit bawaan. Tapi saat itu tuh aku cuma menggigil doang sama badannya panas tinggi. Dan di situ Aurel, Jiel, dan Arsy udah nggak ngerasain sakit apapun gitu, bener-bener nggak ngerasain sakit apapun. Nah akhirnya ya udah dipisah tidurnya, aku sama Arsy sama Aurel sama Jiel berempat, kita tidur bareng. Dan di situ aku cuma bener-bener belum ngerasain yang sesek dan lain-lain, nggak, cuma bener-bener badan sakit, meriang, dan menggigil gitu. Jiel alhamdulillah sama Aurel sama Arsy nggak kenapa-napa, tapi udah positif dan harus tidur bareng kan kita. Nah itu kejadiannya di apartemen. Akhirnya besoknya kita memutuskan untuk karena keadaan aku semakin parah, kita untuk pulang ke Cinere, padahal ini udah mau direnovasi. Nah pada saat itu si anak-anak kondisinya fit aja, dan kita di apartemen kan nggak enak juga kalau apartemen sekecil itu nanti orang pada ngeliatin semua. Dan kenapa aku mengumbar bahwa ngasih tahu kemana-mana bahwa maaf kita berempat positif, karena kalau kita diem, kasihan orang yang selama 2 minggu itu pernah ketemu sama kita. Nggak mau orang yang bersentuhan 2 minggu dengan kita, kan kita ada collab YouTube, kita ada kerja bareng. Ada juga kan orang yang mungkin nggak mau orang tahu, mau privacy baru nanti tahu, ada juga, tapi itu hak orang. Tapi kalau mungkin karena dia nggak keluar-keluar ya, kenapa aku saat itu harus ngasih tahu? Aku nggak mau, kasihan orang-orang yang selama 2 minggu kerja bareng, ada foto bareng sama kita, ada apa harus kena gitu. Jadi aku satu-satu dalam kondisi menggigil, aku chat japri ke mereka bahwa tolong cek dong aku positif soalnya, tolong cek dong aku positif dong. Semua aku kasih tahu, dan aku taruh di Instagram bahwa Vindika ngasih tahu di Instagram, karena yang pegang Instagram aku saat itu aku udah nggak kuat banget. Vindika ngasih tahu bahwa Bunda semua kena COVID, jadi tolong siapapun yang bertemu dengan kita 2 minggu ini tolong cek juga biar aman, dan kita nggak mau juga kan kenapa-napa. Itu pertama kali kenapa kita ngasih tahu. Akhirnya kita pulang ke Cinere. Selama dari pulang itu kondisiku udah drop terus, dan yang bikin aku sedikit agak, kan imun kita juga bener-bener dihajar nih ibaratnya juga sama COVID kan. Saat itu yang bikin aku sedikit lebih lega adalah karena Aurel, Arjiel, dan Arsy itu kondisinya bener-bener sehat. Memang positif tapi kondisinya tuh ya Jiel sempet agak nggak meriang dikit. Kalau kakak kan udah di hari yang sebelum kita semua tahu COVID tuh kakak memang udah agak gak enak badan kan. Tapi pada saat kita udah isolasi tuh kakak nggak ada apa-apa, sakit sama sekali. Kalau Arsy rasa makan ada, alhamdulillah, gak flu, gak batuk, gak demam. Nah kalau Jiel cuma agak meriang dikit. Ternyata besoknya dapat kabar lagi bahwa mbakku si Indri yang memang setiap hari sama aku, Jessica asisten aku, juga positif COVID. Jadi akhirnya kita isolasi bareng lah di kamar ini. Yang bikinnya jadi stres tuh adalah, ya Allah, kok cobaan di saat aku lagi sibuk mau mempersiapkan pernikahannya kakak. Jadi mungkin di situ memang mental, imun, dan lain-lain kita tuh drop banget, apalagi aku, karena pertama mungkin aku lega di satu hal yang anak-anak tetap sehat gitu ya. Yang kedua tuh aku stres karena kok anakku mau menikah, ada aja cobaannya. Yang ketiga, aku punya penyakit bawaan, kira-kira aku selamat apa enggak ya gitu. Itu yang terbesit di dalam pikiran aku gitu. Tapi enggak, aku kuat, aku pasti kuat, aku pasti bisa gitu. Akhirnya di hari ketiga di rumah aku nggak kuat, aku sesak napas. Dan selama di rumah tuh aku, mungkin ada mbak yang nyaksiin di situ, ada Jiel sama Aurel, aku hidup di antara kita berenam COVID, isolasi berenam, tapi aku satu-satunya yang tergeletak. Mereka bisa ketawa, bisa makan, bisa apa. Buat aku itu menghibur, tapi buat mereka kan pastinya akan, ya Allah ini Bunda gak bisa bangun, kedinginan, meriang, demamnya tinggi, saturasi oksigen aku waktu itu udah 92. Akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit, kan udah sesak napas banget, padahal aku gak punya asma. Pas dilarikan ke rumah sakit, dicek toraks, dicek semuanya, alhamdulillah tidak hasil pneumonianya masih ukurannya tuh dari biasa, sedang, dan parah. Aku tuh di sedang. Akhirnya karena rumah sakitnya juga full, banyak yang lebih membutuhkan, aku juga nggak mau kalau memang ternyata aku cuma sedang,
aku nggak mau orang yang lebih parah harus kenapa-napa gara-gara aku mau masuk rumah sakit saat itu. Jadi aku bilang, ya udah dok, kalau emang saya aman, saya boleh pulang nggak? Ibu kondisinya sebenarnya masih boleh pulang karena saturasinya waktu di rumah sakit udah 95 dan lain-lain. Akhirnya aku pulang ke rumah. Pada saat aku pulang ke rumah, nah itu di situ ada satu hari aku habis subuh 3 jam apa 4 jam itu Indri sampai ngelihat aku tuh, karena anak-anak tidur kan, aku kejang sampai begini-begini tuh, sampai kasurnya goyang kenceng berjam-jam. Dan di saat itu aku juga nggak tahu harus minum obat apa, obat yang mana gitu. Sampai aku stres berat dan akhirnya badannya panas tinggi. Nah akhirnya di besoknya itu aku sesak napas sampai bunyi napasnya, sampai bunyi dan napasnya kayak tinggal kayak gimana ya, aku tuh nggak pernah punya sesak napas karena nggak pernah punya asma. Sampai akhirnya di mobil aku, Indri, Jiel yang nyetir, karena kan nggak mungkin yang nyetir yang nggak covid, supir kamu kasihan kan. Di itu aku udah menyerah banget, itu aku udah bilang, Tuhan sakit banget rasanya, badanku linu semua, dipegang sedikit sakit, terus napasku udah, kalau orang bilang tuh kayak udah sakratul maut, karena aku pernah ngeliat gitu orang yang udah napas-napas terakhir, aku udah kayak gitu, kayak udah gitu, udah sesak dan gak pernah aku rasakan itu seumur hidup aku. Udah semua doa aku baca dalam hati, doa. Indri juga udah istighfar, Jiel udah nyalip kayak orang kewalahan banget. Nyampe rumah sakit langsung dicek semuanya, saturasinya 92 turun. Terus juga akhirnya dicek darah, di dimer pengentalan darahku udah sampai mau 1000, udah parah banget, dan semua kena fungsi hatiku nggak bagus, leverku nggak bagus, semuanya nggak bagus. Akhirnya diputuskan untuk dirawat di rumah sakit, dan baru kemarin dokternya bilang kalau kamu sedikit lewat aja itu nggak secepatnya ke rumah sakit, nggak tahu deh apa yang terjadi. Karena ternyata ini juga aku kasih tahu ke kalian, mungkin buat kalian yang OTG isolasi mandiri nggak apa-apa, tapi kalau kalian sakitnya udah sesak napas, udah demamnya tinggi banget, udah macem-macem yang kayak aku rasain, harus ke rumah sakit karena infus antivirus tuh penting. Dan aku udah nggak tahu, aku sampai di infus, di dalam infusanku udah berapa biji, ada 5 apa 6 itu infusannya, dikasih oksigen berhari-hari. Akhirnya aku dirawat, aku hanya bisa bengong gitu, makan rasa mulutnya kalau waktu di rumah kan hanya nggak bisa makan kan gitu, karena enak banget dan pahit. Di sana tuh rasa mulut udah nggak ada. Sampai aku bilang sama Tuhan, ya Allah, kalau memang daripada aku hidup kayak begini, aku udah tersiksa banget, aku ikhlas gitu. Walaupun di situ yang aku pikirin tuh adalah anakku mau nikah, anakku yang lainnya itu udah itu aja, suami anak pikirannya. Tapi kalau emang aku bisa dikasih kesembuhan, tolong sembuhkan aku gitu. Itu aja doa aku di situ. Terus akhirnya keadaan membaik sampai, tapi tetap saat itu udah deh diinfus, makanan juga nggak masuk. Akhirnya mungkin dikasih infus makanan atau apa, aku nggak paham. Aku juga udah nggak sempet nanya. Kadang aku juga nanya, ini infusannya apa, dijawab apa juga aku udah nggak terlalu paham. Akhirnya ya udah, keadaan membaik. Dites darah lagi, dicek lagi pneumonianya, karena penyebaran pneumonianya di paru-paru kan lumayan banyak saat itu. Sampai akhirnya dokter memutuskan, karena aku bilang, dok, kalau saya ngerasa udah lebih baik, kalau saya lamaan di rumah sakit, saya makin stres, ingat anak, jadi saya pengen pulang, udah boleh nggak? Awalnya belum boleh, akhirnya sampai diputuskan boleh sama dokter Prasna. Oke bu, ibu udah boleh untuk pulang. Hasil darahnya jauh membaik, pengentalan darahnya udah berkurang banget, fungsi parunya, livernya apa juga udah lebih bagus. Cuma CRP-nya waktu itu masih tinggi dan lain-lain. Autoimunnya juga dicek, alhamdulillah normal dan lain-lain. Cuma dia bilang kalau merasakan sesek lagi sedikit pun atau apapun itu, segera ke rumah sakit gitu. Udah aku pulang ke rumah, tetap pakai oksigen, tetap dicek setiap hari, sampai akhirnya keadaan makanan masih belum enak, sampai keadaan membaik. Ya udah, di satu hari aku merasa, oh mulutku udah nggak pahit, aku udah nggak ada sesek, aku udah nggak ada flu, batuk dan lain-lain. Itu sholat setiap hari, berdoa pada Allah, aku masih diberi kesempatan kedua gitu buat hidup. Kayak aku tuh, mungkin orang ngelihatnya, oh bunda tuh bahagia banget dikelilingin orang yang banyak sayang, bunda tuh bahagia banget punya anak suami yang sesayang itu. Tapi mungkin cobaan aku tuh bukan itu gitu, karena orang kan hidup gak mungkin selalu mulus, selalu bagus, selalu indah.
cobaannya aku adalah aku tuh selalu diberikan sakit yang tidak biasa gitu. Kayak dulu banget aku kena radang selaput otak meningitis sebulan di rumah sakit, hampir juga tuh. Tapi tuh aku jujur waktu itu tuh nggak ngerasain sesakit yang kemarin loh, cuma kayak sakit kepala yang keras banget. Ternyata aku kena radang selaput otak, sembuh. Terus tiba-tiba satu momen lagi aku keguguran 3 kali. Ternyata aku orang yang darahnya kentalnya parah banget. Itu berpengaruh, ternyata aku ada autoimun dan lain-lain. Itu juga sempat drop 2 kali. Dan begitu sakit tuh selalu parah gitu. Dan ketiga kalinya lagi aku dapet penyakit gitu, COVID. Ya separah ini di aku, di kondisinya yang punya penyakit bawaan. Makanya aku selalu ngingetin dengan kejadian ini buat kalian yang anggap COVID mah biasa aja, kayak flu batuk. Mungkin bagi kalian yang merasakan akan seperti itu, kayak Aurel Gel juga kayak gitu, biasa aja ya di kita gitu. Tapi buat orang tua kalian, buat orang seperti aku yang punya penyakit bawaan, ini bukan penyakit biasa, ini penyakit yang mematikan, yang berbahaya, yang gak sepele. Buat orang yang kayak orang tua kalian nih bukan penyakit biasa. Dan aku merasakan beberapa kali kehilangan orang karena COVID dengan punya penyakit bawaan. Makanya aku tuh waktu awal-awal tuh, waktu pertama kali ada COVID tuh lockdown langsung 4 bulan 5 bulan, aku selebay itu. Banyak yang ngomongin lebay banget sih dia sampai lockdown begitu, sampai semua orang karyawannya dia gak boleh keluar karena ini. Kalau sampai saat itu aku kena, kan aku gak pernah tahu apa yang terjadi sama aku. Orang yang datang semua cek. Waktu itu belum ada antigen, waktu itu masih apa? Rapid darah. Aku selebay itu, orang mau ngomong apa terserah. Sampai akhirnya udah 5 bulan, aku merasa aku juga, kalau imunku stres, aku juga jadi kayak orang parno dan lain-lain, kan juga gak bagus. Akhirnya aku memutuskan pindah ke Bali gitu. Di Bali alhamdulillah malah gak kena. Banyak yang bilang di Bali sih jalan-jalan. Buktinya di Bali alhamdulillah aku gak kena COVID karena kita selalu menjaga protokol, kita selalu cek swab, kita selalu pakai masker, kita juga pergi ke tempat outdoor. Alhamdulillah aku jadi imunnya bertambah kuat karena aku di sana seneng, happy gitu. Nah waktu aku pulang ke Jakarta, aku pun udah menjaga. Aku selalu pergi hanya ke rumah dan ke kantor. Which is di kantorku orang-orangku aku yakin harusnya udah steril. Aku collab YouTube juga, aku yakin collab dengan orang-orang yang selalu udah memberikan hasilnya gitu. Jadi aku jaga banget gitu. Aku nggak pernah pergi ke kerumunan keluar-luar. Aku pergi ke mall sekali-kalinya tuh cuma 1 jam buat belanja karena udah berbulan-bulan nggak ke mall, buat belanja kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dibeli gitu. Jadi kalau kalian bilang collab terus sih, ada juga aku kalau baca gitu ya, sedih sih. Maksudnya kayak di Bali jalan-jalan mulu sih. Aku di Bali jalan-jalan, perasaan aku kan di Bali punya rumah, aku jalan-jalan selalu menjaga banget. Dan alhamdulillah gak ada yang kena kok kita selama di Bali gitu. Dan kalau dibilang kerja melulu semua orang butuh kerja, semua orang butuh mencari nafkah buat hidupnya gitu, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang work from home. Nah kerjaanku memang harus membutuhkan untuk kayak YouTube, membutuhkan untuk kolaborasi dengan orang lain, which is kita mencari juga yang aman. Kemarin aku syuting iklan, satu kru, semua orang yang ada kita di swab PCR 1 hari sebelum syuting. Karena aku kan juga pasti menjaga diriku karena aku punya penyakit bawaan. Bahkan ke Aurel Gel aku marah setiap hari tanpa kalian tahu bahwa jangan pergi-pergi, tolong nanti kalau kena semua, satu kena semua apa, aku selalu bilang gitu. Jadi kalian gak tahu semenjaga apapun kita, yang paling jelas mungkin jaga imun tubuh kalian. Dari sekarang aku cuma pesen kenapa Mas Anang, alhamdulillah insyaallah, dan mudah-mudahan jangan sampai kena. Suka bawel kan, vitaminnya setiap hari aku kasih berapa macam, suruh suplemennya dan lain-lain. Kalian mungkin yang tahu, follow kita tahu. Mungkin saat itu imunku lagi drop, kenapa? Karena aku juga lagi memikirkan pernikahan. Aku lagi mikir macam ke Mas Anang, tipe orang yang udah dia imunnya kuat karena semua suplemen tersebut, dan dia orangnya nggak overthinking kayak aku. Kayak Arsi kenapa kena, tidurnya pelukan sama Aurel, belum ada pelukan, mulutnya bareng deketan gitu, itu pasti kena gitu. Jadi dampaknya ke orang beda-beda. Nanti aku akan bikin satu konten buat kalian. Aku mau benar-benar memberikan kalian edukasi. Aku tidak di-endorse oleh obat apapun.
tapi aku akan ngasih tahu ke kalian apa yang buat Arsy 10 hari, Aurel 14 hari udah negatif, Jiel juga. Semuanya aku akan kasih tahu ke kalian nanti di konten selanjutnya. Ada produk aku sendiri yang bagus dan ada produkku juga yang ternyata tidak cocok untuk COVID. Karena di sini kita bukan mau jualan obat. Di sini kita, dan banyak banget orang di saat aku kena itu jualan obat ke aku. Bun, coba ini, dan ternyata menurut aku mungkin di orang cocok tapi di kita berenam nggak cocok gitu. Jadi begitulah yang aku bisa sampein. Nah, tetap aku bisa bilang ke kalian, jaga imun tubuh. Dan satu lagi, COVID itu di aku menyerang mentalku banget. Kenapa aku bisa bilang gitu? 2 kali di rumah dan di rumah sakit aku merasa aku mau menyerah. Karena aku tuh ngerasa gak bisa. Bener, ternyata kita kalau waktu di rumah kan cuma pahit doang. Kalau ini gak ada rasa. Air putih gak ada rasa, semua gak rasa, sampai kayak ternyata saat kita nggak ada rasa, kita lemes, kita semua tuh kita udah nggak ada semangat buat hidup. Itu udah menyerah seperti apa. Aku ngomong ke suamiku, sayang aku nggak kuat. Aku bilang, tolong jaga anak-anak ya. Aku bilang aku nggak kuat gitu. Itu di situ Mas Anang yang sampai aku tuh nangis. Mungkin sekarang air mataku udah kering kali ya gitu, karena aku tuh tanpa pengetahuan orang di kamar diam, aku nggak mau kelihatan anak-anak. Kalau di rumah aku nangis ngejerit gitu dalam hati. Di rumah sakit juga aku diem, aku cuma bisa zikir berdoa gitu sama Tuhan. Kalau memang aku masih dikasih hidup, tolong sembuhkan aku itu. Tapi kalau memang Tuhan merasa aku udah memang nggak ini, tolong aku jangan kasih sakit yang lebih lama gitu, karena nggak kuat banget rasa sakit itu, bener-bener sakit gitu. Jadi aku minta ke kalian semua, tolong deh bener-bener, kalau kalian mungkin kuat tapi mungkin orang di rumah kalian ada yang gak kuat. Nah kayak kakak Loli, orang yang pertama ketular kan kakak Loli. Padahal kakak Loli orang yang jaga banget, karena dia sayang banget sama aku juga. Dia tahu dia mau nikah, dia tuh jaga banget. Tapi kita nggak pernah tahu dia kenanya di mana, dan kita nggak bisa seuzon. Di sini udah nggak boleh kita kenanya sama orang-orang itu. Jangan deh, jangan mikir kayak gitu. Itu bikin kita makin penyakit hati. Itu makin kita jadi seuzon, dan penyakit hati itu paling jelek gitu. Jadi aku bilang sama kakak, kan dia sempat maafin aku ya Bun. Aku bilang, Kak, ini bukan salah kamu gitu. Saat aku mijet kamu, aku tuh udah punya feeling bahwa ini kayaknya Aurel COVID nih gitu. Tapi ya namanya kita orang tua kan udah gak mikir apa-apa kan, yang penting anak kita sehat deh gitu. Banyak yang akan menyalahkan, ya jangan kerumunan, jangan gini. Buat kita public figure sayang, kita tuh bisa pakai masker, kita bisa rajin cuci tangan dan lain-lain. Tapi untuk kerumunan, kadang kita pergi ke suatu tempat, orang banyak yang mungkin masih nggak peduli, terus kita dikerumunin, kita difoto, langsung beritanya jelek terus. Wah, nih nggak menjaga prokes. Terkadang kita tuh nggak bisa loh untuk ngusir-ngusir. Misalnya kita ke satu tempat, terus kita ada tiba-tiba orang datang minta foto 5-6 orang, terus kita difoto. Wah, ini kerumunan. Bagi public figure tuh berat banget. Tapi aku sekarang berani ngomong, Bu tolong ya jangan terlalu deket ya, apa kita jaga jarak apa. Tapi saat kita ketangkap foto, wah artis ini begini apa, selalu kita yang salah gitu. Jadi tolong kalian yang jangan langsung mengejudge bahwa oh ini begini ini begitu, karena benar deh, gak semudah itu menjadi kita, gak semudah itu. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin senang ketemu, pengen minta foto, dia seumur hidupnya ngefans, datang tiba-tiba dia sekeluarga apa, kita mau bisa apa gitu. Kita sebisa mungkin kok nggak mau bikin kerumunan, tapi balik lagi kan kita nggak tahu orang lain yang saat ketemu kita rame tiba-tiba gimana. Jadi dari sisi kita untuk menjadi public figure tuh, untuk satu hal yang namanya kerumunan tuh memang yang paling susah dihindarin tuh. Tapi kita nggak akan membuat kerumunan. Tapi kadang dari aku turun mobil nih, gak mungkin kan aku tiba-tiba ngadain acara gitu, jumpa fans kan gak mungkin. Tapi dari aku turun mobil ke kantor gitu, mau ke arah masuk ke kantor aja tuh aku pernah ada 11 orang tiba-tiba datang meminta foto gitu. Dan satu lagi mungkin teman-teman media, saat aku ini penting harus aku kasih tahu, kalian adalah kerjaan yang paling riskan buat aku. Kenapa? Karena setiap aku turun dari kantor, aku mau ke mobil kan kalian selalu ngerubutin ya. Aku kasihan bukan hanya dengan diriku tapi dengan kalian juga. Karena aku ada satu momen yang aku inget banget. Aku waktu itu lagi sakit flu, Arsy juga lagi flu. Aku buru-buru masuk ke mobil. Dengan aku gak tega, kalian tuh nungguin aku dari siang sampai malam. Aku buru-buru masuk mobil karena memang
aku lagi gak enak badan gitu, aku harus menjaga buat diri aku juga kan, buat kalian juga gitu. Kadang aku nggak tega banget, tugas kalian tuh yang paling riskan. Jadi maksudnya aku adalah orang yang kapanpun kalian mau janjian dengan orang-orangku bisa kok, tapi please saat kerumunan gitu tuh tolong dihindari dulu, karena buat kalian, apalagi paling penting kalian, kasihan buat kalian banget gitu. Apalagi kalau kemarin pas kalian ngejar aku sama Arsy, tiba-tiba itu aku udah covid ya kan, terus kalian harus mewawancarain aku kena, itu kan aku juga nggak tega banget gitu loh, kalian harus kena karena kita. Jadi itu aku pesan buat teman-teman media, karena kalian pasti kan mencari berita bukan hanya kita, ke orang-orang lain. Jaga kesehatan, pakai masker, gitu aja aku titip pesan. Dan jujur sih memang yang aku paling sedih adalah dengan media-media lain yang, kalau media-media yang biasa dengan kita, aku tahu banget beritanya seperti apa, tapi banyak banget media yang sampai banyak banget orang yang ngomongin turut berduka cita ke aku di DM gitu. Kalau di WA temen nggak ngomong turut berduka cita, tapi Shan apa benar kabar ini, Shan kamu nggak apa-apa kan, bahwa kabar kalau aku meninggal dunia. Ya sebenarnya hak kalian sih mau memberitakan apa, aku juga nggak bakalan ada yang bilang kasih jera dan lain-lain, bagi aku terlalu menguras energi. Tapi maksud aku janganlah demi headline, demi berita kalian mendoakan begitu kan, sedih ya aku dengernya gitu. Kok sampai begininya sih. Aku tahu banget media-medianya di medsos yang apa, media online apa, media cetak apa, tolonglah jangan, apa ada YouTube juga yang aku udah lihat lagi banyak banget, sampai banyak banget kayak karyawan aku di ibunya pada apa benar bunda meninggal semua, banyak, sampai karyawanku tuh capek banget ngejelasin ke keluarganya bahwa insya Allah kalau bunda kenapa-napa kita pasti tahu duluan, dia bilang. Itu sedih gitu, sedih. Dan pas aku udah mulai sehat baca itu tuh aku sempet drop lagi, kayak ya Allah kok begini sih. Ada beberapa orang yang chat aku juga kayak, ya Allah Shan ini bener ya Shan jangan pergi dulu dong. Aku kayak waduh, sedih banget, drop banget itu baca itu gitu. Jadi tolong janganlah memberitakan hal-hal yang seperti itu. Tapi balik lagi tuh hak kalian sih. Aku juga mau berterima kasih banget buat semua orang yang benar-benar sudah, aku tuh selama covid bener-bener gak nyangka banyak banget pihak-pihak yang peduli banget dengan aku gitu, yang udah lama gak ketemu gitu. Memang saat kita covid kita jadi baper sih gitu, bapernya kayak ada beberapa orang yang menurut kita harusnya menanyakan kabar kita, tapi even peduli juga enggak gitu, apa jadi baper banget gitu waktu saat sakit. Sekarang sih enggak lah gitu, tapi ada orang-orang yang bener-bener perhatian gitu. Jadi buat semua teman-teman yang mungkin aku nggak bisa sebut satu persatu, tapi aku paling terima kasih banget kayak Dokter Denis dari Mayapada. Begitu aku di emergency, Dokter Denis bener-bener waduh, bener-bener ngehandle aku banget waktu itu di emergency. Dokter Denis dari Mayapada, Dokter Fabio yang ke rumah juga, Dokter Prasna selama aku di rumah sakit, sama satu lagi ada dokter parunya juga di sana, dan semua suster-suster di rumah sakit Mayapada yang aku bawelin terus, aku panggil dikit-dikit. Terima kasih banyak. Terus juga terima kasih buat dokter Terawan yang selalu nanyain kabar aku, janji mau ngasih aku vaksin yang aman buat penyakit bawaan aku. Dokter Terawan dari awal sampai akhir dia selalu nanyain kondisi, di telepon lama, digangguin terus sama Mas Anang. Ada lagi dokter Jaka, dokter Junius dari Mayapada Kuningan yang alhamdulillah juga sudah banyak banget membantu aku juga. Yang paling utama ini adalah profesor, ada satu profesor yang nanti ini aku akan bikin di tayangan satu lagi mengenai orang-orang yang memberikan aku obat yang mujarab menurut aku, buat aku. Profesor yang udah nyuntikin Aurel klorin, juga ngasih aku obat klorin buat diminum. Juga buat Pak Iwan yang selalu nanyain kabar kita. Buat Uya, Mas Uya dan Astrid yang selalu juga aku recokin, aku tanyain karena pernah sama-sama sakit juga. Juga buat Melanie kemarin juga. Ini teman-teman artis yang pernah kena covid yang aku sebut ya, tapi yang nggak, yang kayak teman-temanku semua, sahabat-sahabatku yang lain yang nggak bisa aku sebut satu persatu juga. Terima kasih banget buat sudah mendoakan dan mensupport aku juga. Dan tentunya paling penting tuh keluarga besar aku. Keluarga besar aku tuh dari banyak aku dan Mas Anang tuh yang nggak henti-hentinya di grup nanya-nanyain kabar aku juga. Dan yang pastinya support dari suami dan anak aku. Dan juga mungkin buat almarhum Teh Rina Gunawan. Aduh, aku kalau ceritain itu lemes banget gitu, karena jadi aku sama Teh Rina tuh mungkin bukan orang yang tipe sering
berhubungan gitu ya. Tapi dari mulai dulu sebelum aku nikah sama Mas Anang tuh aku udah kenal sama Teh Rina. Ada satu tempat makanan kita yang kita kenal lah dulu. Abis itu kita akhirnya karena kenal, aku pakai dia jadi WO organizer aku dari mulai aku lamaran, akad, resepsi, semua sampai aku akhir itu dia. Berbulan-bulan ngeliat aku Mas Anang berantem karena perbedaan buat pernikahan dan lain-lain, dia yang selalu nengahin sama Mbak Evi dan semua tim dari WO nya Rina Gunawan. Dan sampai setiap, karena kita saking deketnya, setiap Lebaran atau dia selalu ngirimin aku kue keju kesukaan aku, dan dia nggak pernah lupa. Setiap puasa pasti WA aku untuk, nih kue kamu aku kirim, kesukaan kamu tuh, itu kesukaannya Jiel juga. Sampai kemarin kita janjian lagi mau bikin konten karena Terina kurus drastis kan, dari berapa kilo itu dia mau bikin konten bareng aku. Dia ngabarin, Shan gini-gini, Teteh sekarang gini. Sampai akhirnya berhubungan lagi gara-gara dia bilang pokoknya Teteh mau ngurusin pernikahannya Kak Loli gitu. Oke Teh. Nah pas janjian pertama aku kena COVID. Akhirnya Teh maaf banget aku gak bisa ketemu, aku kena COVID. Gak apa-apa, kamu sehat dulu. Tiap hari dia support nanyain keadaan aku. Sampai akhirnya Teteh masuk rumah sakit lagi. Aku di sini nggak mau so tahu masalah kenapa Teteh Rina saat-saat menjemput ajalnya tuh sakitnya apa, aku nggak paham. Itu keluarga yang lebih paham. Aku di sini hanya menceritakan detik-detik akhirnya dia dengan aku berjuang bersama. Mungkin penyakitnya beda, dia ngabarin Teteh di ICU nih, Teteh mau pindah rumah sakit, Teteh sakit, dia nguatin aku, kamu harus sehat, anaknya mau nikah, pokoknya WO nya Teteh yang ngurusin semua. Sampai akhirnya gantian dia yang bilang sana aku kok sesek dan lain-lain, aku nguatin gantian. Sedihnya adalah ya gimana sih kita berjuang bareng saat COVID, kita selalu saling menguatkan. Tiba-tiba aku pulang ke rumah dan Teteh pulang untuk selama-lamanya gitu, kayak sama-sama punya penyakit bawaan, sama-sama kritis. Cuma mungkin penyakitnya berbeda ya, aku nggak tahu pasti sakitnya Teteh itu apa aja. Sedih dan terakhir kali aku WA itu sehari sebelum Teteh meninggal. Teh, aku udah pulang ke rumah, alhamdulillah. Teteh sekarang gimana keadaannya? Ayo kita urus kawinannya kakak. Dia udah nggak balas. Di situ feeling aku nggak tahu kenapa udah nggak enak. Aku pikir nanti besok aku WA lagi deh gitu. Besoknya aku dapat kabar Teteh udah nggak ada gitu. Di situ berkecamuknya sampai aku 2 hari setelah itu nggak bisa tidur adalah ya di satu sisi kayak sedih ya, kehilangan bahwa ada orang yang berjuang juga tapi pergi untuk selama-lamanya, dan aku di sini masih diberi kesempatan sama Allah untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk nyaksiin anakku nikah, masih diberi kesempatan untuk gedein anak-anak. Kayaknya tuh aku kayak ngerasa punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Mungkin Allah ngerasa kayak kamu masih banyak dosa, masih banyak salah, kamu dikasih hidup panjang untuk masih bisa memperbaiki diri kamu. Bener-bener udah sempat nyerah, udah sempat gak kuat, aku udah sempat bener-bener minta tolong ke Mas Anang untuk jaga anak-anak dan lain-lain. Dan ini bukan suatu hal yang lebay, tapi ini yang aku rasain gitu. Aku selalu bilang buat kalian yang kena COVID tuh sehat-sehat aja ya, alhamdulillah lah kamu. Tapi buat kalian, banyak banget orang yang lewat, banyak orang yang meninggal di umur muda, banyak yang akan gak baik-baik aja. Dan aku masih bersyukur dikasih kesempatan buat hidup. Dengan kondisi aku yang kemarin tuh, aku sampai semua dokter-dokter tadi bilang harusnya kamu ya bukan udah gak bisa ya kan, tetap ketentuan hidup di tangan Allah. Cuma mereka bilang keadaan kamu kemarin tuh parah banget, kamu banyak bersyukur gitu. Alhamdulillah aku masih bisa ngurusin nikahan kakak, masih bisa ngurusin Azriel nanti, Arsy-Arsy masih kecil. Dan Mas Anang selalu bilang, selalu WA aku kayak, kamu jangan gitu dong, aku gak bisa gak ada kamu, dia bilang. Jadi aku mau ingetin kalian bahwa tolong,
kalian bisa kuat, tapi ingat orang sekitar kalian. Selalu aku akan ingetin ini, tolong jangan egois. Buat yang kena covid biasa-biasa aja, tapi bisa aja ini ngaruh ke orang lain, dampaknya seperti aku dan lain-lain, orang-orang yang sampai harus meninggal gitu. Jadi sekali lagi aku mau terima kasih juga buat semua orang yang ngadain pengajian buat aku, padahal nggak kenal. Banyak banget, puluhan, ratusan yang ngasih video, padahal nggak kenal loh, bikinin pengajian. Dan kalian kan nggak tahu aku tuh orang baik apa enggak gitu, tapi kalian bisa sesayang ini sama aku sampai buatin pengajian buat aku sembuh. Aku mengucapkan terima kasih banget. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua keluarga, suami, anak, tentunya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah bisa menyembuhkan aku, dan buat keluarga besar, saudara, sahabat, tim semua, fans, apalagi fans yang gak pernah kenal, gak pernah ketemu, sampai doain di Ka'bah, sampai doain di pengajian. Buat temen-temen aku juga semua, terima kasih doanya. Aku mungkin gak bisa balas kalian, tapi aku selalu doain, karena aku juga nggak tahu siapa yang doain. Aku selalu bilang setiap sholat, tolong semua yang doain aku, kasih mereka panjang umur dan kesehatan yang luar biasa. Itu aja. Maaf kalau ada yang gak kesebut, aku pasti ada lupa juga. Sekali lagi, tolong jaga protokol kesehatan dan jaga imun tubuh kalian. Nanti aku akan janji bikinin video kalian, dan ini berguna banget. Aku gak jualan apa-apa, bahkan aku juga tidak di endorse sama obat apapun. Aku akan memberikan memang benar apa yang membuat aku kemarin dan anak-anak sampai sehat. Jadi terima kasih semuanya buat kalian semua, dan terima kasih juga yang udah mau nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.